Jadi sebelum ribut itu si Eri itu emang udah nyiapin. Ribut tuh mereka cekcok, teriak-teriakan segala macam sampai puncaknya si Eri lah. Gini dah. Sudah masuk di hari Selasa, horor juga udah hari kemarin, saatnya kita masuk di serial killer. Cerita hari ini nih cerita serial killer yang paling gila. Baru ini nih gue nemu kejahatan orang Indonesia tapi bikin presiden Amerika ketar-ketir. Betul, ini nggak yang dilebay-lebayin gitu loh. Karena emang kasus itu dilakukan sama orang Indonesia yang tinggal di LA. Korbannya bahkan bukan orang Indonesia aja gitu. Memang ada orang Indonesianya, ada orang berkewarganegaraan India, dan salah satu di antara dua korban ini adanya sendiri. Betul-betul ada kandungnya dia sendiri. Nah pelakunya ini juga bukan orang sembarangan nih. Biasanya kan kayak pelakor dukun lah. Enggak, ini enggak ada mistis-mistisnya nih. Pure murni gara-gara urusan duit lah. Pelakunya tuh zaman itu tuh waktu itu tahun 1990-an. Dan pelakunya ini anak pejabat tinggi di Indo. Jadi semua korban tuh disimpan di gudang itulah ditinggal sama dia berkeliaran. Jadi setelah dia melakukan semua kejahatan itu, dia sempat berkeliaran beberapa tahun nggak ketangkep. Kayak mana kelanjutan kisahnya? Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Kita mulai kisah hari ini dengan seorang sosok yang bernama Harnoko Dewantoro. Gila, nama orang-orang zaman dulu bagus-bagus ya. Nah, Harnoko ini zaman itu dipanggilnya Oki. Dia lahir tanggal 3 November 1964. Kalau di tahun sekarang mungkin umurnya udah 60-an something lah ya. Nah, Oki ini lahir dari keluarga yang bukan cuman kaya, tapi mungkin kalau zaman itu ada istilah sultan, mungkin sultan. Kenapa gue bilang begitu, Bang? Karena si Oki ini sampai kuliahnya tuh di LA. Lu bayangin di tahun itu udah kuliah di LA tuh gak mungkin lah kaya doang. Ya betul, karena bapak dia ini salah satu pejabat tinggi yang ada di BI, Bank Indonesia. Dan maknya juga gawainya itu di salah satu bank. Waktu itu namanya Bank Bumi Daya. Kalau sekarang ya kalian googling lah. Pokoknya BUMN punya lah. Jadi emang si Oki ini dari dia lahir itu gak ada lah yang dalam kamus hidup dia tuh ngerasain mandi pakai gayung. Gak ada, dia emang dari kecil tuh udah kaya raya dia. Tapi ada salah satu pepatah yang bilang kalau kekayaan itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya mungkin betul, mungkin enggak. Tapi itulah yang terjadi di keluarganya si Oki ini. Karena tiba di umur 11-nya si Oki, itu dua orang tuanya dicerai dia. Pisah. Padahal anak laki di umur-umur segitu kan lagi butuh-butuhnya lah ya sosok kedua orang tua gitu ya. Butuh banyak kasih sayang. Selain duit ya, duit juga butuh sebenarnya. Tapi kasih sayang itulah yang dibutuhin juga. Udah gitu, kayak gue bilang di awal tadi, kedua orang tuanya ini kan emang karir semua nih. Jadi mungkin udah mah pisah, perhatiannya juga pasti akan sangat kebagi karena sibuk kerja masing-masing. Dan karena situasi itulah tumbuh besarnya si Oki ini dia jadi NPD, ya anak sekarang mah deh. Jadi dia ya karena butuh kasih sayang lah segala macam gitu, nggak ada yang ngevalidasi dia lah dari kecil. Nah dari kasus perceraiannya orang tuanya ini hak asuhnya lah jatuh ke emaknya. Tapi di tahun 1980-an dia ini dikuliahin sama bapaknya. Kayak gue bilang tadi, di kuliahnya bukan di Indo ya, standarnya kayak di UI misalkan. Enggak, dia di LA. Gue juga lupa bilang, lupa dah ya. Jadi si Oki ini ada satu adik, Eri namanya. Nah di 1980-an ini waktu dikuliahin itu dua-duanya kakak beradik ini, si Oki sama si Eri lah yang dikirimin ke LA sama bapaknya. Tapi meskipun satu DNA gitu ya, tapi namanya abang sama adik itu pasti ada bedanya. Termasuk mereka berdua. Abangnya kurang lebih kayak tadi lah sifatnya. Nah adiknya nih si Eri ini cenderung diem, nggak neko-neko lah, lurus-lurus aja. Abangnya nih yang liar. Dengan latar belakang yang udah gue ceritain tadi, dan dia bisa kuliah di LA, ya kurang lebih gimana di sana lo pada bisa bayangin lah, gonta di mobil lah apalah segala macam. Itu udah hal-hal yang biasa buat dia. Bahkan mahasiswa di umuran dia zaman itu 1980-an yang dari Indonesia juga ngelihat si Oki ini ya sama mahasiswa dari Indo, cuman beda kasta gitu loh. Apalagi kalau ngelihat dari looknya, ya apa yang dia pakai tuh branded semua gitu lah. Ya kayak mana sih anak nggak pernah susah dari kecil. Tapi meskipun begitu, si Oki ini bisnisnya tuh pinter dia, relasi dia juga banyak. Ya dari awal kan emang dia di circle-nya yang berbeda kan sama yang lain kan. Circle dia tuh emang elit-elitnya lah. Makanya dia bikin usaha apa tuh cepet lah. Negosiasi dia ini juga pinter mulutnya. Itulah senjata dia salah satu yang dipakai. Waktu itu di 1986, 6 tahun berarti setelah keberangkatan dia ke sana tuh, dia ini dapat pacar. Pacar dia ini namanya adalah Ipung. Sama pacarnya juga kaya raya. Ada satu waktu dia ini kepikiran,
yang aku nih mau bikin usaha lah gitu. Didukung sama pacarnya, didukung, disupport, dicariin duit yang nominalnya tidak sedikit, 500.000 US dollar. Kalau lu rupiahin sekarang, wah itu nggak sedikit, itu banyak banget. Nah, duit yang didapat dari pacarnya ini, ternyata pacarnya ini minta lah izin sama maknya, tapi dikasih, lolos, bener-bener segitu tuh duitnya, dikasih lah sama pacarnya ini, kasih oke, ya kau pakailah yang buat usaha, betul aja duit itu benar dipakai usaha, dipakailah sama dia ini untuk bikin laundryan yang waktu itu disebut dengan Laundromart. Berhasil, usahanya berhasil, tapi yang kalian nggak tahu deh, duit yang dikasih 500.000 US dollar, yang dipakai itu cuma 110. Itu kan 390-nya kemana? Ya, dipakai sama dia buat seneng-seneng. Kebetulan usaha itu berhasil. Udah mah dari usaha itu ada untung, dia juga punya selisihnya tadi banyak itulah. Dipakai sama dia buat gaya hidup dia yang hedon. Dan liciknya lagi, udah mah dikasih modal segitu banyak, nggak dinikahin sama si Oki. Nikahlah dia sama Anggia Hesti namanya. Tapi setelah menikahnya si Oki ini sama si Hesti, justru sifat aslinya si Oki ini baru kelihatan. Setelah menikah tuh dia KDRT lah, sering ngancem istrinya lah. Jadi emang dari setelah menikah itu bibit-bibit dia sebagai pembunuh ini udah ada, cuman ketutup sama looknya aja loh. Ketutup sama looknya, sama dia yang serba luxury segala macam. Jadi orang juga gak akan ada yang nyangka kalau dia tuh sejahat itu. Nah, waktu di usianya si Okin 27 tahun, dengan dia udah ada usaha lah, tinggal di LA, itu harusnya udah settle banget lah, tinggal dia ngelanjutin karir dia aja. Tapi aneh aja gitu. Jadi bisnis yang dirintis sama dia itu, Laundromart tadi itu malah dijual sama dia. Entahlah faktor apa gitu. Karena dijualnya itu bukan dalam kondisi yang lagi rugi lah atau apalah, enggak, dia emang gue jual aja lah nih, usaha lah. Mungkin aja untuk nutup semua kebutuhan hedon dia ini. Dan gak butuh waktu lama usaha laundryan dia ini dijual kan, laku lah sama orang berwarga negara India yang waktu itu juga ada di LA. Namanya Suresh Mirchandani. Gitu mungkin kurang lebih. Nah, dari kesepakatan deal-dealan ini terjual lah Laundromart dia ini seharga 100.000 dolar, Artinya balik modal dia, nggak rugi juga enggak gitu ya. Sepakatlah si Suresh ini dengan harga yang diminta sama si Oki. Ya udah nggak apa-apa lah, aku bayar nih 110.000 US dollar nih. Tapi DP ya, aku DP 40, sisanya nanti sambil jalan. Kau tagih aja sama aku tiap bulan. Jadi dari kesepakatan mereka tuh win-win solution lah. Usaha dia kejual, dia tiap bulan nih bisa dapat masukan dari si Suresh, si orang dia tadi itu. Jadi semua kebutuhan dia yang hedon itu bisa ketutup, nggak pusing lah dia. Tapi sayangnya jalan 6 bulan dari dicicilnya sama si Suresh orang dia ini tadi, cicilannya tuh mulai ngadat gitu. Nah, si Oki yang memang setiap bulan lifestyle dia ini udah hedon, turun kan agak susah nih, tiba-tiba macet. Pusing lah dia nih. Ya ini besok-besok nih aku tegor lah. Oki ini marah. Dia ini ngerasa kalau Suresh ini udah ingkar janji sama dia. Dan betul aja tuh berbulan-bulan tuh cicilan tuh nggak jalan, mandek aja. Dalam situasi begitu, Oki kan jadi kepres. Kayak mana nih aku nih gitu. Bingung lah dia. Dia bisa megang duit banyak gitu, tiba-tiba enggak gitu. Kepikiran lah dia. 1 tahun setelahnya waktu dia umurnya 28 tahun, BU betul dia. Keinget lah dia nih sama mantan pacar dia itu. Mantan pacarnya namanya adalah Gina. Gina nih bukan anak sembarangan juga dia. Dia anak orang penting lah di Indonesia. Dipakai lah skillnya dia itu yang tipu-tipu tadi. Diolah lah si Gina ini. Ditemuin, bilang lah si Oki ini bilang, aku nih mau bikin bisnis real estate nih di sini nih. Kau mau investasi nggak sama aku? Diolah lah pokoknya sama dia. Dan dari olah-olah begitu tuh dapat lah dia dari Gina nih. Jumlahnya juga nggak sedikit, 200.000 US dollar. Segitulah kurang lebih angka yang diinvestasi sama si Gina. Bahkan lebih dari itu masih ditambah 35.000 dolar dari duit kantong pribadinya si Gina. Dikasihlah sama si Oki. Dan lu tahu duit sebanyak itu dipakainya beneran buat usaha? Enggak dipakai buat usaha real estate yang dia bilang tadi. Duit segitu banyak sama dia dipakai lah sama dia tuh ke Paris, jalan-jalan, hidup hedon, makan enak gitu lah dipakai sama dia. Lama gitu prosesnya, si Gina lah mulai kepikiran, mana lah kata investasi ini, nggak ada perkembangan apa gitu, nggak ada kabar apa juga aku nih. Apalagi dia dengar kabar dari orang-orang terdekat dia kalau si Oki ini nggak di sini lagi, dia nggak di LA lagi di Paris. Dengar itu udah curiga lah dia. Ditelepon lah si Oki sama si Gina, ditanya lah semua uang yang udah diinvestasiin dia itu, duit gua mana gitu, untungnya mana, usaha yang udah kau janjikan itu, aku nih udah capek-capek investasi, angkanya juga nggak dikit. Gara-gara situasi itu, si Oki ini bingung lah dia. Karena memang duit itu gak pernah dipakai sama dia untuk usaha, bener-bener dipakai aja. Udah mah dalam situasi yang sulit begitu, Suresh yang jadi duit seger dia tiap bulan itu
Itu dia malah minta kelonggaran. Ki, kasih aku lah kelonggaran lah Ki. Nanti bakal aku bayar Ki, tapi kasih aku waktu lah, kasih aku kelonggaran. Tapi si Oki ini gak pernah mau. Ya gak ada lah longgar-longgar. Udah aku kasih kau boleh dicicil, tapi gak kau cicil-cicil gitu. Nah si Suresh ini gitu nama si Oki malah marah. Ya wes lah, kalau gak mau batalin aja lah nih kita. Di tengah situasi yang seribet itu, hidupnya si Oki ini lah malah ngelibatin adiknya si Eri tadi itu. Si Eri lah dijebak sama abangnya. Nah gara-gara pressure tadi yang dirasain sama si Oki itu, udah yang dari Gina lah, udah yang dari Sureshnya gak bayar-bayar. Di tahun 1991 lah mulai kepikiran dia. Ribet nih, nunggu beresin aja nih dua-duanya nih masalahnya nih. Akhirnya lah terjadi pertemuan antara si Suresh sama si Oki. Diatur janji lah tuh sama si Oki. Ya udahlah ketemu lah kita lah. Nanti aku jemput, kita deket-deket tempat kau lah. Aku jemput aja pakai mobil. Kita negosiasi lah nanti. Nah betulan tuh dijemput lah sama si Oki. Masuklah si Suresh ini ke mobil dia ini. Nah negosiasi lah terjadi di dalam mobil dia ini. Tanya lah sama si Oki, Res kayak mana lu? Res gitu kayak orang dia, kayak orang sini aja. Res kayak mana ini maumu nih? Aku udah ngasih kesempatan buat kau nyicil. Aku kasih lah tempo juga nih. Tapi kau ingkarin lah janjimu ini. Jawab lah dia, kayak mana lah namanya bisnis kan, usaha kan kadang-kadang kan rame, kadang sepi. Nah ini sekarang lagi sepi. Kasihlah aku waktu gitu. Gak peduli aku lah. Gak peduli kau bisnisnya lagi sepi kayak lagi bangkrut kayak. Yang penting utang. Kemudian aku dibayar. Duit dari mana urusan kau lah, carilah gitu. Yang diomelin tuh ada dari si Oki ke si Suresh itu begitu kurang lebih. Nah si Suresh karena nadanya si Oki ini makin lama makin tinggi, ke-trigger dia. Ya udah kalau ribet gini ambil aja laundrynya lah, kita batalin aja transaksinya. Dengar si Suresh ngomong begini, egonya si Oki inilah kesentil dia. Aku kasih waktu senggang negosiasi malah ngotot-ngotot. Oh nggak mau bayar kau sekarang ya. Tapi kalau begini namanya kau ini ngehina aku lah. Diambil tuh sama dia tuh. Kaliber 38 diambil sama si Oki. Kejadian cepet banget tapi 3 kali lah kurang lebih. Di mobil, bener-bener di mobil. Beresnya dia ngelakuin 3 kali tadi itu masih sambil ngedumel nih. Kan ku bilang apa tadi? Ku bilang beresin. Sambil ngomel sambil ketawa-ketawa dia. Setelah kejadian ini mulai kelihatan psikopatnya dia ini. Jadi setelah ngelakuin itu tuh dia kayak yang takut apa kayak mana gitu. Tenang aja, dan mayatnya si Suresh ini dibawa sama dia ke kontrakan. Bingung soalnya dia. Kayak mana nih? Kalau nih ku tinggal juga jadi masalah nih segede gaban gini. Dibawa balik sama dia, dibawa balik ke kontrakan. Sampainya di kontrakan, sambil bingung gitu dia. Sambil bingung di kontrakan dia nih, di garasi. Itulah diambil alat-alat. Alatnya dipakai buat apa bang? Ya kau bayangin visualmu sendiri lah. Kurang lebih begitulah. Nah gitu dah. Selesai itu semuanya dimasukin ke plastik, dimasukin ke kardus. Teruslah si Oki ini nyewa gudang. Waktu itu ada di daerah U-Haul Northridge. Dan liciknya dia nyewa gudang ini tuh bukan atas nama dia. Dia pakai nama samaran, yang nama samaran itu adalah adiknya si Eri tadi itu loh. Jadi memang sengaja dia nyewa gudang, nggak dipakai untuk usaha atau nyimpen apa gitu. Memang untuk dipakai nyimpen si Suresh ini tadi. Si Suresh ini mayatnya dibawa ke gudang itu. Sampainya di gudang itu diturunkanlah box itu dari mobil dia. Mikir dia, ini kalau aku taruh sini aja nih aman lah sehari 2 hari. Tapi lama-lama bau juga pasti. Kepikiran lah dia untuk kopi, ya bubuk kopi gitu dicampur di box itu. Udah gitu bahan-bahan kimia apa dimasukin ke situ. Bener-bener dikremasi. Emang tujuan dia biar nggak busuk aja gitu loh. Udah mah begitu dicampur kan, ditutup sama dia. Kotak kardus ini dicampur sama barang-barang yang ada di gudang itu. Entahlah buku lah, entahlah pakaian segala macam dicampur jadi satu, nyaru gitu aja. Jadi kalau sekali-kali gudang lagi kebuka seorang lihat ya emang lagi naruh barang aja. Nggak ada yang kepikiran kalau tuh kotak salah satunya isinya adalah si Suresh. Dan setelah setahun kejadian si Suresh ini nggak terjadi apa-apa. Nggak ada polisi lah yang curiga, nggak ada lah berita kehilangannya si Suresh dan nyari dia nih polisi, nggak ada. Dia mulai jumawa, congkak dia. Gini doang ternyata ini masalah nih. Kalau gitu di 1992 tuh kepikiran lagi deh. Bisa lah nih ulang lagi nih. Jadi satu masalah udah beresin, satu masalah lagi nih masalah si Gina nih. Beresin juga lah nih. Oke, ngulangin pola yang sama kayak si Suresh tadi ke si Gina. Betul-betul sama. Waktu itu si Gina ini baru balik dari Jakarta, balik lagi ke Amrik. Dijemputlah di bandara tuh sama si Oki. Dijemput sama si Oki, dibawa ke kontrakan dia yang ada di Northridge tadi. Sampainya di kontrakan si Oki, kalimat pertama yang diucapin sama si Gina tuh, yaudah mana duitku nih, gak usah lah banyak kau hindar-hindar lagi. Duitku mana gitu. Usaha kau bilang mau usaha segala macam investasi, mana aku investasi duit gak dipakai juga. Tahu aku di kau ke Paris. Tapi bang dasarnya si Oki ini pinter ngolah, ya diolah lagi, santai lagi. Duduk dulu lah.
tenang aja, ntar ada duit, kalau udah ada aman, tenang aja, tenang. Nah, ngeliat si Oki ini meyakinkan banget gitu ya. Gina lah tenang deh, duduk gitu dah. Yang Gina nggak sadar, pamitnya si Oki ini ke belakang, ntar aku buatin minum, duduk dulu lah gitu. Dari belakang tuh nggak minum yang dibawa sama dia, kunci Inggris tuh yang dibawa sama dia. Gina nggak tahu dari belakang. Gitulah kurang lebih, kerpak gitulah dari belakang. Berkali-kali dia lakuin itu, sampai udah tepar gitu tuh dia bilang, lu sih berisik sih nyet, gitu. Gila nih. Nah, walaupun polanya sama kayak Suresh tadi, berarti kalau sama kan dibawa ke gudang bang? Enggak langsung dibawa ke gudang. Jadi emang hari itu dia tuh terpengaruh sama sama minuman keras lah, kobam lah dia, kobam. Pusing mungkin, capek juga. Ya sempet-sempetnya mah dia tuh tinggal di kamar. Kejadian tadi itu kan di ruang tamu, ditinggal lah ke kamar sama dia, ditinggal tidur semalaman. Ini ada mayat loh ini loh, ditinggal tidur. Besok paginya baru setelah dia bangun, ini udah segeran, baru dia melakukan hal yang sama ke Suresh sebelumnya itu, ke si Gina, sama persis. Masukinlah ke box, dibawa ke gudang, dicampur segala macam tadi tuh, sama persis kayak si korban pertama. Dua orang yang bikin si Oki ini kepikiran, nggak bisa merem, nggak bisa tidur nih, udah diberesin sama dia. Apakah hidup dia sudah tenang? Nggak tenang dia. Dia masih ada sedikit ketakutan, dia masih punya sedikit was-was gitu. Sama siapa? Sama adeknya, sama si Eri. Karena si Eri inilah yang tinggal bareng sama dia, dan dia tahu betul kalau si Eri ini banyak tahu soal kejadian dia ke Suresh sama si Gina itu. Mulailah kepikiran dia, dua masalah udah gue beresin nih, tapi adikku tahu juga nih masalahnya. Nanti kalau adikku nih meleng dikit, dia lapor, matilah aku. Sampai akhirnya di bulan Desember 1992 geger geden lah. Kakak ngadi ini, kakak beradik inilah ribut mereka berdua. Tapi si Eri ini kan udah paham betul lah karakternya kakaknya kayak mana gitu, liarnya dan segala macam. Apalagi dia tahu kalau kakaknya tuh pernah ngebun-bun gitu. Udah pasti kakak udah siap lah senjata apapun itu. Jadi sebelum ribut itu si Eri itu emang udah nyiapin. Ribut tuh mereka cekcok, teriak-teriakan segala macam, sampai puncaknya si Eri lah gini dah, adiknya malah, karena dia tahu kalau dia nggak mulai duluan, abis juga dia pasti sama abangnya. Kata gua mending lu mundur bang. Bener kata gua, mending mundur. Kalau nggak mundur gitu. Tapi abangnya nih si Oki ini bukannya takut, dia malah ketawa-ketawa. Ya kocak kayak berani-beranian nah lu sama abang lu gitu deh. Kenapa si Oki itu seberani itu walaupun adanya udah pegang tadi? Karena dia tahu betul itu kan ada pelurunya. Ya coba kalau emang kau beraniin sama abang lu, tarik coba. Berani enggak? Setelah begitu tuh si Eri lah gemeteran lah tangan dia. Dia ngerasa kalau waduh nih ancamannya malah kebalik nih ke aku nih. Apalagi habis ribut geden kayak tadi gitu kan. Dari beberapa yang gue baca nih, ada yang bilang pakai benda tumpulnya tuh besi lah, ada yang bilang pakai palu lah segala macam. Itulah yang dipakai untuk beresin adeknya si Eri. Bener-bener diberesin. Adeknya sendiriin loh, yang dari kecil bareng, berangkat ke Amerika bareng, tinggal di sana bareng, dihabisin juga. Dan setelah ngabisin adeknya ini, nggak ada satupun sedikit pun rasa penyesalan. Yang dia lakuin malah mobilnya si Eri tuh BMW-nya dipakai sama dia, dijual sama dia untuk biaya hidup dia. Udah mah begitu, yang lebih parah lagi, bikinlah laporan ke kantor polisi dia. Tapi manipulatif dia, bilang sama polisi, tolonginlah pak, adekku ini hilang. Nggak hilang, kau itulah yang ngebut. Nangis-nangis dilapor polisi, pura-pura kayak seakan-akan tuh adanya hilang gitu. Padahal nggak hilang lah sebenarnya mah, ditaruh di gudang itulah, dicampur sama dua sebelumnya. 2 tahun setelah dia nih ngabisin kawan relasi kerjanya tadi, mantan pacar dia, termasuk adik kandungnya sendiri ini, di tahun 1994, 2 tahun setelah itu, ternyata dia tuh balik ke Indo, baliklah dia ke Indonesia. Dia mikir, itu mah udah aku beresin semua di gudang itu, udah aku kasih ini itu, nggak akan ada yang tahu nggak. Tapi Oki ini lupa satu hal ya, sepintar-pintar dia tupai ngelompat mah kepleset juga kan. Jadi kayak cuman soal waktu aja, mungkin setahun 2 tahun emang nggak ketahuan lah, tapi nggak tahu juga kan seterusnya. Dan betul aja itulah yang terjadi di gudang nomor 56 yang disewa sama si Eri atas nama Eri tadi itu. Apalagi karena dia udah cabut kan ke Indonesia, gudang yang disewa ini udah jatuh tempo pembayarannya. Nah pihak yang nyewain ini udah capek lah nagihin, nggak ada kabar kan, 2 tahun juga udah jalannya udah lama nih. Nah di sana tuh aturannya waktu itu, jadi kalau ada sewa gitu tapi terlambat pembayaran segala macam, langsung putus pihak sama penyelenggara ini. Nah dilelang lah, dimenangkan satu nama, namanya adalah Joe. Joe inilah yang meneruskan sewa dari gudang yang disewa sama Eri tadi. Nah di tanggal 10 Agustus 1994, Joe tadi tuh yang menangin lelang itu datang. Dia excited betul dia untuk datang ngeliat, ngecek gudang yang dimenangin sama dia lelangnya. Apalagi waktu itu tuh rumornya begini, setiap gudang begini yang disewa sama orang Asia, isinya tuh pasti barang-barang antik lah, banyak elektronik yang mahal-mahal. Jadi excited betul dia hari itu untuk ngecek gudang itu.
Tapi sesampainya di gudang itu, begitu dibuka tuh rolling flat, baunya itu loh. Logikanya kalau udah 2 tahun tuh harusnya udah nggak berbau lagi, udah benar-benar jadi tulang aja. Tapi kan lo inget lagi aja di awal tadi prosesnya, kayak dikasih kopi lah, bahan kimia segala macam, jadi masih utuh tapi ngelebur kayak bubur. Itu lah tuh si Jo tuh nyuruh lah dia orang yang dibawa sama dia nih, ya dicek dulu lah nih barang-barangnya apalah, ada tikus lah, ada apalah, bau betul soalnya. Dicek tuh betul dia, makin dideketin ke gudang itu, senter segala macem, ya isinya tumpukan buku, tumpukan pakaian segala macem, tapi banyak box-box kardus-kardus tuh banyak. Salah satu orang-orangan dia inilah bilang, dia kayak di sini dah bos nih, ini kotak ini yang bau betul nih. Tapi feelingku nih nggak enak loh bos, mau buka nggak berani aku. Apa nggak lapor polisi aja kita? Akhirnya lah betul aja si Jo ini ngelaporin apa yang ditemuin ini ke kantor polisi. Jadi kepolisian LAPD datanglah ke gudang itu, dicek sama mereka. Tapi mereka nggak pernah kepikiran kalau itu tuh isinya tuh si Sures tadi itu loh. Isinya tuh pikir mereka ya bahan-bahan kimia atau barang lama yang mau udah ngebusuk aja. Saking susahnya nih, dia sampai manggil polisi-polisi ini tuh, sampai manggil tim forensik. Pas tim forensik datang pakai baju hazmat gitu tuh, datang ke gudang itu, dibuka lah lakban yang dicurigai baunya nggak jelas tadi itu dibuka. Gila ya, polisi aja sampai nggak tahu loh kalau itu tuh baunya bau dari manusia gitu loh. Sampai tim forensik akhirnya rame-rame gitu dibuka lah box itu. Betul aja, udah bentuknya udah cair. Bentuknya yang dilihat sama mereka ya serbukan kopi gitu, tapi baunya tuh kayak mana ya, busuk-busuk amis loh. Akhirnya dicek lah, betulan dicek tuh sama tim forensik. Box kotak yang ditemu itu yang dibuka tadi tuh, pas mau dibawa dipindah, mau dibawa ke lab, masa dikorek-korek sih gue bahasanya kayak ya gitulah, pakai alat gitu kan kurang lebih. Nah ada lah yang keras, begitu diangkat ini ditiriskan begitu diangkat gini tulang, betul-betul tulang. Ya Allah, ini mah manusia ya. Masa polisi Amerika, ya Allah, ya separah itu kondisinya, udah nggak ngebentuk lagi lu, udah ya apa ya, makanya aku bilang tadi kayak bubur itulah. Akhirnya dari lab itu diperiksa sama polisi segala macam. Polisi tapi gila-gila kepala dia. Ini mah pemain ini mah, bukan pembunuh biasa gitu. Soalnya dari polisi itu, dari penyelidikan mereka ini, kayaknya orang biasa nggak kepikiran begitu. Nah, jadi sama si Oki ini, gigi itu cabutin satu-satu pakai tang. Bener-bener cabutin satu-satu pakai tang. Udah gitu di ujung jarinya tuh dihilang-hilangin. Tujuannya apa bang? Tujuannya biar nggak ada sidik jari segala macem. Makanya polisi bilang, oh pemain ini mah. Sampai akhirnya ketiga identitas korban inilah ketahuan. Sures, Gina, sama si Eri tadi semuanya ketahuan. Udah kedeteksi lah. Karena semua identitas itu udah ketahuan, polisi makin gampang lah buat nyari. Pertama yang dilakukan sama polisi-polisi di sana itu ya follow the money aja. Transaksi uang yang ada di gudang itu tuh dari mana asalnya. Kan dari situ aja udah ketahuan kan siapa yang sewa lah, berapa lama disewa, kapan waktu disewanya, dan tujuan sewanya berapa. Itulah yang didapat dari polisi, data-datanya. Ditanya lah penyewa, karena waktu mereka nemuin segala macam barang bukti di gudang itu dan sampai bisa menentukan 3 korban tadi, ada yang ketinggal sama si Oki ini. Jadi ada kayak bekas truk tagihan pembayaran itu loh, sewa gudang itu tuh ada di sana. Dicek lah, itu asalnya dari Jakarta, Indonesia. Penyewa atas nama Ibu Sukartini, ibu kandungnya Eri itulah, ibu kandungnya Eri ya masih Oki. Alas aja si Oki, mah aku udah balik kan ya, tapi barang-barang kan masih pada di Amrik nih. Sayang aja kalau barangnya di sana nggak keurus. Apa kita nih sewa gudang aja kali ya? Sewa gudang buat naruh barang-barang itu yang dimaksudin si Oki sama maknya. Tapi kan namanya nggak tahu apa-apa kan, dia yain aja gitu. Ternyata yang nggak pernah maknya sadar ini selama ini kayak nyewa kuburan buat si Eri gitu loh. Sampai akhirnya polisi lah menghubungi nomor atas nama Bu Sukartini tadi, dikasih kabar lah sama polisi di LA sono. Ya kurang lebih begitulah bahasanya, dikasih tahu pokoknya, Bu nih kita nih habis beresin kasus. Nah di kasusnya ada di gudang lah. Nah di gudang ini catatan keuangannya, ini transaksinya atas nama ibu. Kita mau mastiin aja betul atau enggak. Nah dari semua korban yang kita temukan itu 3, salah satunya namanya Eri. Eri ini anak ibu bukan? Dengar kabar itu, ibunya nggak pernah kebayang lah, nangis hatinya hancur sehancur-hancurnya. Karena semua identitas korban dan segala macam kejahatan ini udah kebongkar. Kasus ini sampai ditangani sama FBI loh turun tangan. Sampai ini udah dikasih kasusnya tuh udah dikasih red notice. Jadi mau jadi prioritas langsung beresin gitu. Karena kayak mana ya sejahat itu gitu. Bahkan presiden
Amerika waktu itu pun ketar-ketir gitu loh sama orang Indonesia loh. Waktu itu tuh di kepemimpinannya Bapak Bill Clinton. Nah, dia inilah ngerahin atensi khusus gitu buat nekan pemerintah Indonesia untuk beresin masalah ini. Ayolah kita cari-cari lah nih, siapa lah pelakunya. Orang kau inilah pelakunya nih. Balik lagi ke si Oki. Si Oki kayak mana bang? Oki ini tahu sebetulnya kalau semua kasus ini udah dibongkar. Karena kan beritanya apa dinotis sama presiden, berarti kan media udah banyak yang liput lah. Cuman mikir dia, Amerika main dua jauh lah, nggak akan juga, nggak polisi-polisi mereka nyampe sini. Dia ngerasa tenang aman aja gitu. Tapi itu tadi sepandai-pandainya tupai melompat mah kepleset juga kan. Nah di tahun 1995 tanggal 3 Januari Oki lah ditangkap. Waktu itu polisian tuh nangkap Oki waktu dia lagi ngumpul sama keluarga-keluarganya. Saudara Harnoko Dewantoro, Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan yang ada di Los Angeles. Oh, dia mikirnya jauh betul. Orang-orang dekat dia ini keluarga dia pada bingung lah. Dan di posisi itu masih tetap aja dia acting lagi. Dulu pembunuhan apa Pak? Aku ini nggak tahu apa-apa gitu. Fitnah, ini mah fitnah gitu. Masih ngeles aja dia. Tapi mau kayak mana lagi kalau data udah berbicara, semua data kan udah diteliti dan datanya jelas, itu pasti kelakuan si Oki. Dia nggak bisa ngelak lagi dia pas ditunjukin semua bukti-bukti ini. Apalagi ada sidik jari dia di kertas truk tadi itu. Karena nggak bisa ngelak lagi, akhirnya ditahan lah, dia dibawa ke proses peradilan. Waktu itu di tahun 1995. Disinilah si Oki ini dapat julukan dari orang-orang di Amerika. Atas kasus ini, orang-orang Amerika tuh nyebut kalau kasus ini tuh the smiling killer. Gila, terkenal gak di negara sendiri. Gokil nih. Kenapa istilahnya smiling killer ini bang? Jadi waktu dia ada di persidangan, dia tuh santai gitu loh. Padahal kan banyak media segala macem, karena beritanya rame kan, ada banyak media segala macem. Dia tuh sempet dada-dada gitu loh. Ya gitu lah, kayak gak ngerasa bersalah, ada kamera cuma dada-dada, kayak gila lah. Makanya lah dikasih nama julukan tadi itu. Orang juga pada heran gitu, kamera, wah kena nih RCD-nya nih orang nih. Nah, sambil cengengesan gitu di proses persidangan, dia lah sempat ngelak. Pak Hakim, instruksi Pak Hakim. Aku ini sebetulnya bukanlah pelaku dari 3 korban ini. Aku ini justru sebenarnya misahin. Jadi sebetulnya pelakunya itu si Eri. Masih sempet-sempetnya dia ngefitnah adiknya. Adiknya lo udah gak ada 2 tahun, dipitnah. Dia bilang seakan-akan kalau Eri itulah pelakunya yang ngabisin si Gina masih Sures atas alasan bisnis kerjaan. Dialah misah. Tapi kan Hakim gak bego ya. Ya kalau emang begitu ngapa dek kau hilang mat. Ya kayak mana lah Pak Hakim. Orang dia nyerang saya jadi saya cuma menyelamatkan diri gitu. Kurang lebih yang dia katakan ke persidangan waktu itu. Tapi mau kayak mana lagi, semua barang bukti udah jelas, sidik jari udah jelas, udah gak bisa ngalak lagi lah dia. Gak digubris lah alasan dia. Ngaco kamu nih. Gila kamu. Gila. Sampai akhirnya persidangan itu ditutup dengan vonis terakhir, dia dijatuhi hukuman vonis. Semua orang yang ngikutin kasus itu waktu itu seneng lah pada, karena akhirnya nih kasus gede ini terjawab, apalagi hukumannya yang divonis begitu. Banyak orang yang terpuaskan lah. Waktu itu sempat dibawa ke LP Cipinang, sampai akhirnya dipindahlah ke Nusa Kambangan. Tapi sampai sekarang vonis mati itu yang nggak pernah kedenger lagi kabarnya. Apa mungkin dia minta grasi atau apa gitu, lobby-lobbyan dia segala macem. Tapi ya memang sampai sekarang nggak ada pernah kabar kalau emang dia itu dihukum mati. Terakhir orang tahu ya dia dibawa ke Nusa Kambangan, itu aja. Sampai sekarang udah puluhan tahun lewat, kayak mana nasib nggak ada yang tahu. Terakhir yang orang tahu ya dia di Nusa Kambangan gitu. Ada juga yang bilang dia itu sudah bebas tapi bebas bersyarat. Tapi ya itu tadi, yang mana yang bener kita semua nggak ada yang tahu. Gitu kurang lebih cerita dari serial killer smiling killer dari Indonesia yang sampai bikin Presiden Amerika ketar-ketir. Duit lagi. Maka itulah, hidup tuh cuma sementara kita deh, cuma numpang napas bentar gitu. Kalau kau ingat-ingat sama yang di atas nih sholat, ya nggak akan kepikir-pikir begini. Toman.